Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melirat Nasaria Rahab, Prodi Vokasional Informatika 4A MPM 2015-0052. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Serangkaian kegiatan dan hasil yang berhubungan dengannya yang menuju pada dihasilkannya produk perangkat lunak. Dan kegiatan-kegiatan berdasar yang bagi semua proses perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi perangkat lunak, fungsionalitas perangkat lunak dan batasan kemampuan operasinya harus didefinisikan. 2. Pengembangan atau perancangan dan implementasi perangkat lunak. Perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi harus diproduksi. 3. Validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. 4. Evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan model proses perangkat lunak. Yang pertama, model proses perangkat lunak merupakan representasi abstrak dari proses perangkat lunak. 2. Setiap model proses merepresentasikan suatu proses dari sudut pandang tertentu sehingga hanya memberikan informasi parsial mengenai proses. 3. Model-model ini biasanya merupakan abstraksi yang dapat digunakan untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak. Dan yang keempat, untuk banyak sistem besar, tentu saja tidak hanya ada satu proses perangkat lunak yang digunakan. Tujuan proses perangkat lunak. 1. Memperkenalkan model proses perangkat lunak. 2. Menggambarkan beberapa model proses dan kapan digunakan. 3. Menggambarkan outline model proses untuk rekayasa kebutuhan pengembangan perangkat lunak, testing dan evolusi. Dan keempat, mengenalkan teknologi KC untuk mendukung aktivitas proses perangkat lunak. Dan adapun kelemahan proses perangkat lunak yaitu yang pertama, mudah diaplikasikan. 2. Memberikan template tentang metode analisis, desain, perkodean, pengujian, dan pemeliharaan. 3. Cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. 4. Biasanya bisa digunakan jika suatu persyaratan untuk membuat suatu software sudah dipahami dengan baik dan sudah lengkap semua persyaratan yang ada. 5. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini karenakan oleh pelaksananya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. 6. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Dan yang terakhir, metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Selain itu, metode ini juga masih masuk akal jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik. Dan adapun kekurangan proses perangkat lunak, yang pertama, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal.
pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. 3. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. 4. Pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai ketika tahap desain sudah selesai. Sedangkan pada tahap sebelum desain bisa memakan waktu yang lama. Pada kenyataan dan yang kelima, pada kenyataannya jarang mengetahui urutan sekuensial seperti pada teori. Iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru. 6. Waterfall model bersifat kaku sehingga penanganan perubahan pada saat proses sedang berlangsung menjadi lebih sulit. Dan ketujuh, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Dan yang terakhir yaitu manfaat perangkat lunak. Manfaat perangkat lunak adalah sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Baik, cukup sekian dari saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.